Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar Student Talk dengan tema Go Grab Your Bright Future with BIM for Study Abroad. Intip lebih dalam beasiswa Indonesia Maju. Sebelumnya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan kita berkumpul secara daring melalui webinar Student Talk yang bertema Go Grab Your Bright Future with BIM for Study Abroad, intip lebih dalam beasiswa Indonesia Maju. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lydia, selaku MC pada acara malam hari ini, mewakili teman-teman dari Studev mengucapkan terima kasih kepada founder Studev, pembicara kita pada malam hari ini, dan atas kehadiran teman-teman semuanya. Dan kami sangat menghargai partisipasi teman-teman dari awal hingga akhir acara. Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan siap untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sesi pemaparan materi, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, ada perkenalan Studev, lalu yang kedua, sesi sharing session BIM with Kak Devi, lalu yang ketiga, sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan sesi penutup. Oke, langsung saja kita ke sesi yang pertama. Saya akan memperkenalkan beberapa program layanan yang disediakan oleh Studev, namun sebelumnya pasti teman-teman ada yang bertanya nih, Kak, Studev tuh apa sih, Kak? Kemarin aku tuh cuma tahu Studev dari Instagram Paid Promote, gitu ya kan? Oke, jadi Studev itu adalah penyedia layanan bimbingan IELTS, TOEFL, dan bimbingan beasiswa, baik itu secara private maupun secara grup, yang akan dibersamai oleh tutor berpengalaman kami. Nah, untuk beberapa programnya itu ada sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama ada program IELTS Group. Program IELTS Group ini diadakan dua macam kelas. Yang pertama ada kelas weekend, itu diadakan seminggu 2 kali selama 1 bulan setiap hari Sabtu dan juga Minggu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kelas IELTS Group Weekend ini akan dimulai pada tanggal 8 Juni tahun 2024. Sedangkan untuk kelas IELTS Group Weekday itu diadakan seminggu 2 kali juga selama 1 bulan setiap hari Selasa dan juga Jumat di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kelas terdekat ini akan dimulai di tanggal 4 Juni tahun 2024 besok. Nah, untuk program selanjutnya, kami itu ada program bimbingan beasiswa grup yang akan diadakan setiap hari Rabu dan juga Kamis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kelas ini akan dimulai di tanggal 5 Juni tahun 2024 besok. Namun buat teman-teman yang pengen belajar IELTS ataupun ingin mengejar beasiswa untuk kuliah ke luar negeri, tapi secara one-on-one dengan tutor kami, atau berdua atau bertiga, gitu bisa banget teman-teman. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WhatsApp admin kami ya. Nah, untuk selanjutnya, kita memasuki acara inti nih teman-teman. Langsung aja, tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Beliau merupakan awardee Beasiswa Indonesia Maju, nama Devi Dahlia, pendidikan Bachelor of Science at University of Toronto. Dengan professional experience, sebenarnya beliau ini memiliki banyak sekali pengalaman nih teman-teman. Cuma karena keterbatasan slide gitu ya, jadi hanya disebutkan beberapa. Yang pertama, awardee Indonesia Maju Scholarship, lalu Youth Innovation Forum 3 countries, Malaysia, Singapore, and Thailand, lalu third place International Business Plan Competition, dan juga Youth Representative at Global Youth Action Indonesia. Nah, teman-teman buat yang pengen bertanya-tanya, nanti kami menyediakan sesi tanya-jawab ya. Dan sebelum saya menyapa pembicara kita pada malam hari ini, aku mau ngingetin nih, buat teman-teman yang ingin claim A-Certificate, jangan lupa untuk upload di story ataupun snap Instagram teman-teman yang menunjukkan bahwa teman-teman itu mengikuti Studev Talk pada malam hari ini. Dan juga jangan lupa untuk tag akun Instagram kami, yaitu @studev.co.id. Oke, jadi
tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa pembicara kita pada malam hari ini. Halo Kak Devi. Hai, kedengaran nggak ya? Kedengeran Kak? Oke, luar biasa. Gimana kabarnya Kak? Lagi di mana nih? Lagi di rumah, summer break. Oh, di mana Kak? Di Indonesia Ah, kah? di, iya di Indonesia karena lagi summer break di OSPI. Oh gitu. Oke, oke Kak Devi, time is yours. Oke, thank you. Izin share screen ya. Host menonaktifkan berbagi layar. Boleh kasih izin dulu. Oke, thank you. Kelihatan? Belum terlihat Kak? Uh, Oh, sudah, sudah. Oke. Oke, disclaimer dulu everyone. Hari ini kita bakal santai aja. Aku nggak pengen jadi kayak kakak tingkat dan adik gitu ya. Jadi santai aja. Mau pakai lo gue, nggak manggil kak juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya mungkin aku juga masih muda termasuknya. Um, Angkatan 23. So, today I'm going to dive into the Beasiswa Indonesia Maju. Get to know Beasiswa Indonesia Maju from zero to hero. Kita pengen deep dive deeper on top 100 best university juga. So, kenalin sebelumnya, nama aku Devi Dahlia, tapi kalian bisa manggil aku Devi. I'm currently second year student at the University of Toronto, Mississauga. Jadi, Mississauga itu adalah kampus kedua dari University of Toronto. Bagi kalian yang pengen ke University of Toronto, itu ada 3 kampus utama. Di Saint George itu kampus utama yang gede gitu. Mississauga itu kayak 1 jam dari Saint George dan dia agak lebih kecil gitu. Dan juga Scarborough. Scarborough itu kayak sekitar 4 jam dari Mississauga dan kayaknya 5 jam dari Saint George. Aku nggak pernah ke sana honestly karena itu jauh banget. But maybe this year I'm going there in Scarborough. Aku love cats. I have 2 cats. This one um, traveling, dan juga making new friends. Ini adalah teman-temanku semuanya yang di University of Toronto Mississauga. Um, so ya, kalian juga bisa approach me through Instagram, mau tanya spesifik apapun yang kalian pengen ikut ya. Aku juga di Instagramku sering sharing-sharing tentang beasiswa dan juga talk about student exchange. Seperti yang udah disebutin sebelumnya, aku pernah ke Singapore, Thailand, dan Malaysia. Itu actually short exchange gitu. So if you want, just like um, DM me through Instagram aja sih. Oke. Okay. Sebelumnya aku pengen nanya dulu ke kalian, kita pengen seru-seruan, kita pengen engage satu sama lain. Aku ada pertanyaan untuk kalian, where do you want to study abroad? Kalau misalkan kalian ada satu kesempatan dapat beasiswa Indonesia Maju ataupun beasiswa yang ada di Indonesia atau apapun lah itu, where do you want to study? And also for the lucky one, I'm going to give you the preview of my essay for beasiswa Indonesia Maju angkatan 2. Boleh ditulis di chat ya. Oh, apakah wow, nanya Technological University. Oke. Okay. Oke. Okay. Oxford. Oh, teman aku ada yang ke Oxford, guys. Dia dari IB gitu, kurikulumnya. Melbourne, ya, Cornell, Tokyo. Temanku juga ada dari yang Tokyo University, tapi dia nggak pakai beasiswa Indonesia Maju. Jadi dia tuh ambil beasiswa Indonesia Maju, tapi akhirnya dia ngambilnya yang beasiswa dari Tokyo-nya University itself. Harvard. Oh my gosh, Imperial College. Okay, NTU. Can I ask one person? Karena yang pertama jawab Lokananta. Boleh dong dijawab kenapa pengen nanya Technological University, and I give you the preview for my essay. Nggak usah on cam juga nggak apa-apa. Oh, udah on cam ternyata. Wow, oke. Okay. Boleh dijawab kenapa pengen ke NTU. Lokananta. Kurang kedengaran nggak sih atau cuman aku aja ya?
Everyone kedengeran nggak ya? Nggak dengar, Kak. Oh ya, oke. Maybe Lokananta ini nggak usah pakai headset aja bisa nggak? Mungkin headsetnya kurang. Um, oh, oke. Ini kayaknya udah kedengeran deh. Jadi kan saya lihat dari e-booknya tuh Mhm. NTU tuh apa ada kayak double itunya loh. Misal computer science ada sama bisnisnya juga gitu. I see. Oke. Yang tertarik gitu. Oke. Oke, great question. No, great answer. Fun fact, ini juga mungkin bisa jadi sebuah informasi bagi kalian. Kayak yang dibilang sama Lokananta, panggilannya Lokananta atau Loka? Yes, loka. Oke, Loka. Double major itu actually nggak cuma di NTU aja, tapi juga salah satunya U of T. Jadi U of T itu kalau pas pertama kali kita masuk sebagai first year, nggak cuman langsung tiba-tiba computer science gitu masuknya. Jadi kayak ITB itu ada TBB, kepanjangannya aku kurang tahu apa, tapi kayak persiapan gitu lah sebelum tahun keduanya kita menjurus ke jurusan yang kita mau. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nanti ada assessment dari GPA-nya, dilihat dari IPK-nya, dilihat dari nilainya, dan seperti itu. Dan sekarang, that's why aku juga double major. Sebenarnya aku di statistika sama ekonomi. Dulunya di computer science, mathematics, and statistics. Tapi sekarang aku lebih fokus kepada statistika sama ekonomi. Dan lebih banyak lagi universitas-universitas lain yang juga offering kamu dan kita semua untuk double major, nggak cuma di UOFT, NTU, tapi juga ada NUS kalau nggak salah. Jadi boleh banget dicoba ya. Aku pernah ke NTU juga. Honestly, I want to go there for pursuing my computer science, but nah, okay. Aku choose UOFT aja. Okay, maybe you can DM me for Instagram to get the essay. Okay? Okay, thank you so much, everyone. Kita langsung aja. For everyone yang pengen dapat beasiswa, khususnya S1 atau undergraduate, di luar negeri langsung dari kita kurikulum nasional, nggak cuma terbatas dari IB atau international curriculum, kita ada Beasiswa Indonesia Maju. Ini adalah program baru sebenarnya, baru ada berapa tahun ya? 2 tahun yang lalu kayaknya, kalau nggak salah. Karena kan sekarang tuh ada angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga, dan persiapan angkatan 4 gitu. So, beasiswa ini sebenarnya adalah beasiswa fully funded luar negeri yang ditujukan kepada seseorang yang berprestasi di tingkat nasional ataupun internasional. Jadi syarat utama untuk kamu jadi awardee dari beasiswa Indonesia Maju adalah kamu memiliki sertifikat dari nasional ataupun internasional. Di bidang apa aja, Kak? Dari riset dan inovasi, seni budaya, olahraga. Jadi nggak cuman kayak achievement kamu di Olimpiade ya. Kalau dulu aku background-nya dari National School Debating Championship, itu adalah English debating. Tapi juga ada beberapa temanku yang dia dari olahraga, taekwondo, ada juga yang dia dari nyanyi, FLS 2N, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu punya sertifikat nasional ataupun internasional, bisa banget dimanfaatin buat dapat S1 di luar negeri ini. And then, sebenarnya ada 2 major differences dari beasiswa Indonesia Maju ini, dan menurutku beda banget sih, karena ada Indonesia Maju non-degree, sama ada juga degree. Non-degree itu sama degree, pendirinya tuh beda. Jadi kalau non-degree itu dari Pusat Prestasi Nasional, kalau degree itu dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi 2 hal itu beda banget. Bedanya apa? Dan kayak mendingan aku tuh masuk yang mana gitu loh. Jadi background aku sebagai anak beasiswa itu dari non-degree. Jadi aku non-degree beasiswa Indonesia Maju Persiapan angkatan 2. Aku daftarnya pas waktu kelas 11 semester 1 setelah dapat NSTC itu. Terus aku ngumpulin berkas-berkasnya dari waktu itu apa ya? Uji coba, Duolingo practice, terus juga ada ngumpulin rapor, KTP,
SPP, dan lain sebagainya. Nah, non-degree ini adalah persiapan bagi kamu yang pengen S1 di luar negeri. Dia termasuk membiayai tes SAT sama ACT kita, itu adalah ujian internasional kayak matematika, ada fisika kimianya, pokoknya sains gitu, sama tes reading dan lain sebagainya. Tapi juga ngebiayain kita dalam hal IELTS, pembiayaan bahasa asing gitu ya. Nggak cuma IELTS dan TOEFL, which is bahasa Inggris, tapi kalau kamu pengen ke Jepang, itu juga mereka ngebiayain I don't think kursus bahasa deh, tes bahasanya mereka untuk ke Jepang ataupun ke Korea. Terus juga ada college counseling. Jadi waktu itu aku dapat sekitar 3 college counseling karena aku daftar di Canada, Canada-nya itu U of T, UBC, and then juga ini Australia, aku dapat sama IDP. Terus kalau U of T Canada itu sama Universal, kalau UBC itu sama Vista. Terus ada juga aku daftar McMaster itu sama IDP kalau nggak salah deh. Jadi college counseling itu basically mereka ngasih arahan ke kita gimana caranya kita daftar dan juga lolos dalam universitas yang kita pengenin. Dan juga yang terakhir adalah pembinaan penguatan karakter kebangsaan. Jadi kalau misalkan kita tuh dulu backgroundnya cuman kayak berprestasi dalam bidang akademik, kita kelas 2N, NST, Olimpiade, dan lain sebagainya. Kamu itu selama di Beasiswa Indonesia Maju juga dibiayain gimana caranya kamu berkontribusi kepada masyarakat. Namanya adalah social project. Di mana social project ini kamu akan digabungin sama anak-anak di daerah kamu, di dekat daerah kamu yang sama-sama Beasiswa Indonesia Maju buat ngerjain suatu project yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi penguatan karakter dan juga penguatan CV kita biar memperbesar chance kita dapat universitas yang kita pengenin. Dan juga lately aku dapat kabar dari angkatan 3 itu juga punya summer camp. Summer camp itu basically adalah sekolah musim panas selama 4 bulan kalau nggak salah di universitas luar negeri. Aku punya teman dia dari NSCC juga, Aisyah kalau kalian tahu. Dia sekarang kayaknya di UCB kalau nggak salah. Tapi dulu summer camp-nya di U of T. Jadi dia 4 bulan di U of T itu belajar tentang macam-macam sih, kayak cultural dan juga fokus tadi dia juga ngerjain suatu tugas di sana di U of T. Jadi non-degree ini tuh beneran ngesiapin kamu biar terlihat shining, shimmering, splendid di depan universitas yang dipengenin gitu loh. Dan benefitnya tuh justru jauh lebih besar daripada degree karena kita dari awal persiapan itu udah dibiayain ketimbang saat waktu S1 doang gitu. Dan kalau degree itu tuh cuman biaya pas waktu kita kuliah, which is maksimal ya guys, maksimal kita tuh 4 tahun. Jadi nggak boleh lebih dari 4 tahun. Kalau misalkan lebih ya I don't know, maybe kamu akan dapat warning gitu dari mereka. Selama 4 tahun itu mulai dari SPP, mulai dari aplikasi visa, dari kita hidup bulanan, dan semuanya insya Allah nggak bakal kurang sih, karena dari aku sendiri juga udah cukup aja gitu loh. Basically gitu, degree itu adalah biaya kuliah aja, non-degree itu satu persiapannya sampai kita kuliah juga. Oke. Oh wait. Oke, dive into the non-degree BEAM. Bahkan non-degree BEAM tuh juga dibagi jadi 3. Emang sih banyak banget pembagiannya di dalamnya. Aku sendiri dari reguler, ada 3, reguler, taman sains, sama mandiri. Reguler itu dia persiapannya full online melalui Zoom, tapi juga ada kegiatan offline-nya, misalnya kayak pembekalan di Jawa Tengah kemarin kalau nggak salah, karena aku juga dari Jawa Tengah, jadi pembekalannya di Jawa Tengah sekitar kayak 1 hari gitu, kita ketemu sama ketua Kemendikbud yang ada di Jawa Tengah. Not Kemendikbud, ketua something gitu loh, aku lupa. Tapi itu udah lama banget, pas waktu tahun 2022, pas waktu persiapan. Terus itu juga terbuka untuk siswa yang sesuai dengan kualifikasi yang diberikan di booklet. Jadi kamu harus punya minimal national certificate, international certificate, dan lain sebagainya. Terus tahap seleksinya mulai dari berkas serta wawancara. Beasiswanya itu terdiri dari beasiswa persiapan dan juga beasiswa kuliah kalau misalkan kalian lolos di degree-nya.
Terus ada juga Taman Sains. Maybe nggak semua orang tahu Taman Sains BIM karena ini Jawa Tengah, Bali, Sumatera kalau nggak salah. Terus kayaknya sekarang udah agak expand gitu. Kurang tahu karena aku sendiri bukan dari Taman Sains. Tapi begitu. Persiapannya offline, pas waktu angkatan 2 itu dia di Bali. Terus hanya siswa terpilih dan juga sekolah yang terpilih. Kalau misalkan sekolah kamu itu dikirimin sama kepala sekolah, dikirimin dari petingginya Taman Sains, misalnya kepala sekolahnya, uh, kau bisa daftar, tapi kalau enggak, berarti nggak bisa gitu loh. Dan saranku sih, always update dengan guru gitu loh. Apakah guru punya link dengan Taman Sains itu, karena memang harus tanya lebih dalam sama merekanya gitu, karena nggak seterbuka itu. Terus tahapan seleksinya juga lebih kompleks karena memang mereka lebih ketat. Kalau misalkan reguler ini bisa sampai 300 anak per satu angkatan, Taman Sains itu sekitar cuma 50 60-an gitu. Dan mereka tuh benar-benar kayak ketat banget gitu. Seleksinya ada keunggulan potensi akademik, pola pikir strategis, kekuatan rencana studi, kekuatan pengabdian melalui tes tertulis, dan juga diskusi kelompok terpumpun serta wawancara. Mereka itu juga kayaknya kalau nggak salah di tes akademiknya juga, misalnya kayak soal trigonometri matematika atau apanya. Dan ini juga terlimit ya guys, mereka nggak menerima anak yang dari IPS kalau nggak salah, karena mereka Taman Sains, mereka pengen anaknya yang masuk ke dalam Taman Sains itu kedepannya mereka punya major di sains juga. Jadi enggak kayak anak bisnis dan lain sebagainya. Mereka kalau misalkan udah masuk taman sains itu enggak akan bisa dan dibolehin untuk ke social science gitu. Beasiswanya jadi persiapan dan juga kuliah. Dan mereka juga dipantau. Aku juga dibantau sih sebenarnya, sama aja. Terus mandiri. Kalau misalkan aku nggak dapat reguler, aku nggak dapat taman sains, aku nggak bisa persiapan dibiayain gitu. Caranya gimana? Kamu tetap bisa ikut, kamu mandiri gitu. Jadi persiapannya full mandiri, kamu IELTS sendiri, SAT juga bayar sendiri, daftar universitasnya sendiri. Jadi beasiswa Indonesia Majunya nanti cuma akan nerima LOA kamu atau letter of acceptance yang kamu punya, yang udah final, kamu ajuin lah ke mereka, terus mereka kayak whether or not bakal nerima LOA itu ya nanti setelah seleksi gitu. Tahap seleksinya sih kayaknya hampir sama dengan reguler karena mereka cuma nerima berkas dan juga wawancara. Berkasnya kayak KTP, uh, student card, dan juga achievement nasional sama internasional or international. Beasiswanya kuliah aja ya, karena persiapannya kamu mandiri gitu. Oke, kalau misalkan aku terlalu cepat bilang ya guys. Hehe. Oke, how to be the awardee of Beasiswa Indonesia Maju from the regular POV. Karena aku dari regular, so I can speak for Taman Science and Mandiri. But I have a friend yang mereka dari Taman Sains dan Mandiri. Kalau misalkan kalian pengen tanya lebih dalam tentang Taman Sains dan Mandiri, I can give you the contact. Just DM me aja. Aku bisa kasih kalian apapun. Enggak apapun sih. Tapi boleh lah. Oke. Oke. First one adalah administrasi dan prestasi. Ini adalah berkasnya. Typical SAT sebenarnya kayak KTP, KK, surat persetujuan orang tua, surat persetujuan kita sendiri, dan juga tes bahasa Inggris. Kalau misalkan kamu punya IELTS and TOEFL terserah, boleh. Tapi juga kalau misalkan nggak punya, nggak apa-apa kok pakai praktis Duolingo. Karena dulu aku juga enggak pakai IELTS sama TOEFL, aku cuma praktis Duolingo. Jadi kayaknya kita bikin akun di Duolingo-nya, and then kita praktis selama kurang lebih 30 menit atau 40 menit, terus kamu dapat sertifikat. Nah, itu sertifikat praktis ya. Nah, itu bisa diserahin pas waktu beasiswa Indonesia Majunya itu minta itu di websitenya. Terus prestasi minimum nasional, kita ngasih achievement kita, sertifikatnya, sama essay. This essay so far nggak pernah ganti dari angkatanku sampai angkatan keempat. Mereka always asking this first. Ini untuk melihat aja sih kayak kita tuh apakah orang yang passionate, apakah kita tuh emang punya tujuan yang jelas pas waktu di universitas gitu.
Terus yang kedua ini lebih ke leadership, extracurricular, social-cultural activities. Ini tuh kayak buat nunjukin kayak apakah kita yang ditunjuk atau kita yang daftar itu punya leadership yang kuat, punya survival yang tinggi. Karena kita bakal dikirim ke luar negeri yang kayak gak banyak orang Indonesia di sana gitu loh. Jadi kita harus survive sendiri. Dan juga do you want to contribute to Indonesia? Karena this beasiswa adalah beasiswa yang mengabdi 2N+1, which is 9 tahun. So, kalian akan diuji juga tentang kontribusi kalian ke Indonesia itu gimana. So far, esainya adalah seperti itu untuk menguji passion kita, untuk menguji leadership dan survival kita, dan juga yang terakhir kontribusi ke Indonesia. And then, this one, aku bikin esainya sekitar 1 minggu sebelum penutupan. Dan it was so deg-degan banget. Aku minta semua orang untuk nge-review esai aku waktu itu. And then substansi dan wawancara. This photo is not at the moment aku wawancara ya guys, karena pas aku wawancara, literally nggak boleh ada orang di sekitarku dan aku harus di ruangan kosong. Strict interview 40 menit, literally strict. Full English, dan pertanyaan mirip dari LPDP, kayak psikologis, kebangsaan, dan juga akademik. Kenapa aku bilang strict? Karena pas waktu itu, pertama kali datang, itu aku pakai seragam, karena emang disuruh pakai seragam. Aku harus ngitarin laptop aku, kayak muter laptop aku di seluruh ruangan, biar mereka tuh make sure kalau nggak ada orang di sekitarku. Dan juga mereka pakai full English, kita nggak pakai bahasa Indonesia, mereka. Ditanyain masalah tentang psikologi saja sih, kayak karakter-karakter kita, kebangsaan kita, kayak gimana kita tahu tentang Indonesia, masalah tentang Indonesia, terus kayak kedepannya Indonesia tuh kayak gimana, kamu ditanya seperti itu, dan juga akademik. Akademik ini merefer kepada major kita yang kita taruh di essay, karena tadi kan ini kan, yang pertama, this influence you to what you want to study at the university. Pas waktu itu aku jawab tentang computer science karena memang interestku pas waktu dulu adalah computer science. And then aku juga ditanyain tentang computer science ini. Aku ditanyain tentang technology and how this gonna influence Indonesia in the further action. Terus juga ya pokoknya computer science gitu loh. Kayak kenapa aku milih computer science di U of T daripada di NTU gitu loh dan lain sebagainya. Harus disiapkan aja sih itunya. Dan latihan banyak-banyak. And congratulations, setelah kamu melalui seleksi berkas dan juga wawancara, now we become the non-degree awardee. Jadi kamu belum pasti dapat beasiswa 4 tahunnya, tapi kamu udah pasti dapat beasiswa persiapannya. For your information, ini adalah social project aku yang aku build juga sama teman-teman aku yang dari Jawa Tengah. Mereka ada dari Semarang, Kudus gitu, sama Kendal. Di sini ada IELTS-ku. IELTS-nya beneran sama bule ya guys. Aku pas waktu itu IELTS sama British Council. Jadi penyelenggara IELTS-nya langsung. Ini strict gitu. Jadi cuman beberapa orang yang ada di Zoom-nya dan benar-benar intensif. Terus ini ada SAT. Pas waktu itu aku sama Spotters. Aku nggak tahu yang penyelenggara sekarang siapa, tapi pas waktu itu sama Spotters. And then this one ini lebih kayak sosialisasi BEAM in general dan juga in specific. Jadi mereka biasanya ngadain webinar setiap minggu untuk ngasih tahu kita tentang universitas-universitas yang spesifik. Ada one time itu aku webinar sama Monash University, ada yang dari NTU dan U of T. Jadi setelah kamu dapat sebagai BEAM non-degree awardee, itu kamu beneran yang dapat semuanya difasilitasi sama mereka. Kayak kamu tuh beneran udah ada koneksi sama orang inside the university itself. Jadi benar-benar bermanfaat banget sih kalau masuk non-degree ini. Kalau yang bawah ini foto dari teman aku, dia Taman Sains. Jadi mereka ada project gitu kalau nggak salah. Ini juga 17 Agustus. Mereka di Bali ya guys. Terus one day yang aku suka banget dari Taman Sains, even though mereka strict dan juga memantau gitu muridnya adalah mereka memfasilitasi in terms of
achievement, dan juga challenge. Jadi teman aku itu yang dari Taman Sains, dia top 40 yang punya kayak computer science competition gitu dari Huawei, dan dia top 40. Jadi si Taman Sains ini juga memfasilitasi mereka untuk kompetisi di tingkat internasional langsung gitu loh, berdasarkan interest mereka. Jadi bagus sih menurut aku. Sedangkan kalau misalkan di reguler, misalkan kita pengen ikut kompetisi, ya kita harus bayar sendiri, kita harus daftar sendiri, dan lain sebagainya. Karena kompetisi ini nggak necessarily related with being non-degree gitu. Itu. And yeah, this is the secret on how to be worthy of BIM. Sebenarnya all of this itu intinya di ini sih, long preparation before the day. Banyak orang nanya aku kayak, kok kamu bisa masuk BIM, kok kamu bisa dapat S1 luar negeri, padahal dari kurikulum nasional gitu. Jawabannya adalah aku juga nggak tahu kenapa aku bisa dapat, karena dulu jujur aku nggak punya intensi untuk masuk beasiswa Indonesia Maju. Dulu aku pernah cuman fokus aja di debat, aku kayak punya banyak sertifikat gitu di debat nasional Inggris, and then tiba-tiba ditawarin beasiswa ini. Jadi apa ya, the inti dari kita dapat beasiswa itu is not about kita kuliah di luar negeri. Ya itu bagus, tapi kayak gimana caranya kita membentuk diri kita sendiri untuk bisa dapetin goal yang kayak gede, untuk bisa kayak develop ourselves gitu loh. Jadi long preparation before the day. Ini gak cuman kayak long preparation esainya, berkasnya, dan lain sebagainya, tapi juga gimana kalian bisa develop diri kalian sendiri dan present di depan juri yang ada di BIM, kalau kalian itu layak untuk dapat beasiswa Indonesia Maju. Dulu aku pernah ikut International Youth Forum, ini juga fully funded di Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Aku ke NTU, terus forumnya di Malaysia, kita bertukar pikiran tentang SDGs yang ada di Indonesia waktu itu. And then this is National School Debating Championship tahun 2022, got a silver medal, dan juga Ruang Edukasi 45, and then I'm also English debate mentor pas waktu itu. Jadi dengan poin-poin kita challengers, achievers, initiative, and also leaders, mereka see bahwa I'm the potential awardee for beasiswa Indonesia Maju, and then eventually they can accept me as an awardee gitu. But other than that, long preparation, kamu become achievers, kamu cobain sesuatu apapun, kompetisi apapun dalam rangka nasional dan lain sebagainya. You have to know yourself, di mana potensi kamu. Kayak kalau misalkan kamu sukanya di computer science, mulai sekarang juga kalian belajar tentang Python, HTML, dan lain sebagainya, web development, dan lain sebagainya, untuk bisa di-present kepada juri bahwa you have effort untuk being computer scientist gitu misalnya. Kamu juga research about the program. I really appreciate you all guys to attend this meeting and this Zoom, karena itu artinya kalian udah research the program atau research beasiswa Indonesia Maju dengan connect with the awardee langsung. And then be active student. Karena kalau sekarang masih SMA, itu kelas 10, 11, 12, it's never too late untuk be active student. Nggak cuman melalui OSIS MPK, tapi bisa juga di luar forum, di luar sekolah gitu. Dulu aku bukan MPK, aku bukan anggota OSIS, tapi aku join jadi content strategist dan juga social media talent dari Empower Indonesia. Itu kalau kalian udah tahu atau kalian belum tahu, sebuah organisasi untuk empower women di Indonesia yang didirikan oleh Salim Wijaya. Dan Salim Wijaya ini juga seorang murid dari Harvard University. Jadi aku bisa langsung connect sama dia gitu loh. Jadi dengan kita keluar dari comfort zone kita bisa ketemu orang-orang yang sebenarnya potensial untuk jadi mentor kita, untuk kayak dikepoin gitu loh, gimana cara mereka masuk Harvard dan lain sebagainya gitu. Develop yourself dari mulai karakteristik, change yourself, untuk jangan lazy, jangan malas, stay curious, dan lain sebagainya. Dan juga set tujuan yang jelas.
Waktu wawancara, I know banget para juri yang di Beasiswa Indonesia Maju itu mereka pengen ngelihat kita tuh udah punya masa depan, udah punya rencana masa depan atau belum. Kalau belum punya, they're likely to be like decline you from this awardee of to be awardee of BIM karena kamu nggak punya tujuan yang jelas untuk kedepannya. Jadi set tujuan yang jelas di sekarang. Kalau bisa tuh kalian punya dokumen yang kayak apa ya, rencana gitu, a plan dari kamu SMA sampai kuliah, at least lah, sampai kamu selesai kuliah, kamu pengen kerja apa, di kuliah itu kamu pengen ngelakuin apa aja, research kah, pengen ngelakuin project kah, dan lain sebagainya. Terus, lastly adalah learn English. English itu benar-benar important banget. Banyak teman-teman aku, nggak banyak sih, ya beberapa teman-teman aku itu, mereka gagal untuk jadi degree BIM degree awardee, jadi gagal untuk dapat beasiswa full di luar negeri karena IELTS-nya kurang, band-nya tuh kurang, nilai untuk bahasa Inggrisnya tuh kurang. Kalau di beasiswa Indonesia Maju itu IELTS-nya itu terserah dari universitasnya ya. Kalau pas waktu itu U of T itu minimal 6,5, nggak ada yang nggak boleh ada yang di bawah 6 di setiap sectionnya. Jadi listening, reading, speaking, sama writing itu nggak boleh di bawah 6. Kalau NT itu kalau nggak salah pas waktu zamanku itu nggak terlalu strict untuk IELTS. Mereka kalau misalkan punya IELTS dan nggak punya IELTS nggak apa-apa, NTU tetap menerima. Cuman mereka emang lebih strict ke akademiknya. Mereka benar-benar nyari siswa yang pinter gitu, nilainya bagus dan juga punya international certificate gitu, kayak dari Olimpiade. Karena NTU tuh strictnya dalam hal akademik sih daripada IELTS-nya kayak gitu. Ada temanku itu dia IELTS-nya kurang, tapi masuk NTU gara-gara dia punya sertifikat internasional dalam matematika. Jadi dia punya sertifikat nasional dan internasional. Jadi kayak dia kasih semuanya gitu. Sekarang pursuing computer science atau kayaknya computer engineering di NTU. Terus ya itu mereka beberapa temanku itu gagalnya di situnya, di Inggrisnya. Jadi mereka udah dapet non degree tapi mereka nggak dapet degree-nya. Itu yang bikin takut sih, karena setelah kita dapet degree non degree pun kita belum bisa tenang karena kita nggak tahu apakah kita dapet degree-nya atau enggak gitu loh. So be careful, learn English from now. Okay. So what if I'm not selected to be BIM awardee, BIM degree awardee? Gimana caranya? Tenang aja, there is still beasiswa Indonesia Maju dalam negeri, dan bagi mereka yang dari BIM non-degree, persiapan, reguler maupun taman sains, mereka dapat golden ticket untuk dibiayain kuliah di dalam negeri. Dan itu tetap harus diseleksi lagi ya guys, tapi tetap dapat prioritasnya gitu lah. Beberapa temanku itu mereka di UI Ilmu Komputer, ITB, UGM, UB, dan masih banyak lagi, ada dari ISI, Unpad juga ada. So, mereka tetap dapat beasiswa prioritasnya. Dan itu enaknya kenapa kita bisa lolos non-degree itu, kita bisa diprioritaskan istilahnya gitu. Untuk dapat degree-nya tapi dalam negeri, bukan di luar negerinya. But aku nggak bisa cerita banyak tentang ini karena aku juga bukan yang dalam negeri. But if you want to know this deeper, untuk gimana caranya BIM degree yang dalam negeri, you can contact me through my Instagram. Aku bisa connect kalian kepada teman aku yang mereka dalam negeri. Aku usahain ya, kalau misalkan kalian pengennya ITB, aku cari yang ITB. Kalau kalian pengennya yang UGM, aku bisa cari yang temanku yang dari UGM juga untuk speak up this. Okay. So, what's your question? Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Devi atas pemaparan materinya. Nah, kita tiba di sesi Q&A nih teman-teman. Sepertinya teman-teman udah pada pengen nanya nih Kak Devi. Nah, sebelum aku buka sesi tanya jawabnya, aku mau ngingetin nih buat teman-teman,
yang ingin klaim sertifikat, jangan lupa untuk upload keseruan teman-teman mengikuti Studef Talk pada malam hari ini di story Instagram kalian, dan juga tag akun kami, yaitu @studef.co.id. Oke, untuk sharing session Q&A-nya ini, ada persyaratan nih teman-teman. Yang pertama, peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand atau mengetik di room chat Zoom. Lalu yang kedua, peserta yang mengangkat tangan akan lebih diprioritaskan. Lalu yang ketiga, peserta yang mengangkat tangan akan ditunjuk satu persatu, lalu dipersilahkan on mic menyampaikan pertanyaannya. Lalu yang keempat, setiap peserta dibatasi 3 pertanyaan saja, dan sesi Q&A dilaksanakan selama kurang lebih 40 menit. Nah, dipersilakan teman-teman bagi yang ingin langsung raise hand ataupun melalui room chat Zoom. Oke, Kak Devi, kayaknya pada malu-malu nih, Kak. Ini di room chat Zoom sudah ada beberapa pertanyaan, Kak. Bisa langsung dijawab. Saya bantu bacakan. Dari Kak Arjo nih, Kak. Apakah BIM akan menanggung biaya ujian TOEFL, biaya pendaftaran kampus, biaya tiket pesawat ke Toronto, dan biaya-biaya lain di luar akademik? Oke, thank you Arjo. Next question, karena ini adalah sebuah privilege untuk kita jadi BIM awardee ya. Yes, semuanya dibiayain dari kamu ke Toronto sampai kamu balik 4 tahun selanjutnya. Terus TOEFL-nya juga, kamu bisa milih loh anyway. Dulu aku dikasih pilihan either TOEFL atau IELTS, terus aku milihnya IELTS. Dan kita dibiayain juga untuk preparation-nya kalau kamu masuk non-degree program BIM. Jadi kamu tiap minggunya itu, aku nggak tiap minggu sih, aku tiap Sabtu sama Rabu kalau nggak salah jam 5 sore. Jadi setelah pulang sekolah, aku langsung ada kursus IELTS gitu bareng uh, British Council. Terus sampai kamu tes IELTS-nya, aku waktu itu di Yogyakarta, dibiayain juga. Jadi kan aku domisili Pekalongan, Pekalongan ke Jawa Tengah, ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta itu dibiayain. Jadi tinggal ngomong aja sih sebenarnya kayak "Kak, aku pengen naik KAI terus mereka bakal pesenin atau kita pesenin terus kita kasih tiketnya ke mereka buat di reimburse. Jadi semuanya bakal dibiayain kecuali gini, kalau misalkan kamu udah 1 tahun atau kayak udah masuk ke BIM degree, kamu udah di UFT, kamu udah di NTU atau manapun lah itu, terus libur panjang kayak aku nih, aku lagi summer break itu berarti libur sampai September awal. Jadi tanggal 3 September itu aku udah masuk kuliah, aku pengen pulang selama 4 bulan itu harus bayar sendiri ya, karena itu nggak termasuk biaya yang ditanggung oleh beasiswa itu. Jadi kamu em, pulang itu ya nabung gitu loh dari uang bulanan. Gitu guys. Oke, Kak Arjo, semoga menjawab ya, Kak. Atau mau ada yang ingin ditambahkan, Kak Arjo? Silahkan on mic aja, Kak. Jadi kalau tiba-tiba misalkan kangen sama kampung gitu, pengen pulang gitu, misalkan waktu lagi spring break atau lagi winter break itu nggak bisa, atau itu juga ditanggung atau gimana? Itu tidak ditanggung oleh beasiswa ya. Jadi beasiswa nggak akan biayain kamu kalau tiba-tiba pas waktu liburan kamu pengen pulang ke Indonesia. Jadi kamu nabung sendiri uangnya buat beli tiket pulang, terus balik lagi tapi ke universitas, jangan stay di Indonesia. Jadi kamu harus balik lagi setelah liburannya udah selesai. Fun fact juga, ini tuh nggak cuma kalau kamu pengen balik ke Indonesia ya. Kalau misalkan kamu tiba-tiba ada internship, kamu apply internship di Jepang. Padahal kamu di Toronto itu bisa juga, tapi dari transportasi dari Toronto ke Jepangnya itu harus sendiri karena itu kayak nggak termasuk dalam komponen beasiswa gitulah. Ada kakak kelasku itu kak siapa aku lupa namanya, Kak Fariski. Kak Fariski itu dia apply internship dan dapat beasiswa juga di Jepang, jadi dia Agustus akan ke sana.
itu kayaknya nggak dibiayai deh. Jadi dia balik dulu ke Indonesia, itu biaya sendiri dengan nabung. Habis itu ke Jepangnya juga biaya sendiri. Terus di Jepangnya dia dapat beasiswa. Atau kamu bisa stay juga kok di Toronto kalau misalkan nggak pengen pulang, nggak apa-apa. Bisa stay di Toronto. Gitu aja. Oke, Kak Arjo, semoga menjawab ya, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Kak Arjo lagi nih, Kak. Kalau background-nya ilmu sosial tapi ada unsur STEM, misalnya ilmu ekonomi, yang banyak materi matematika, apakah bisa ikut taman sains? Itu pertanyaan dari? Dari Kak Arjo lagi, Kak Devi. Oh, Arjo sekarang SMA kelas berapa? Dan jurusan apa? Halo, Kak Arjo, dipersilahkan, Kak. Ya, saya nanya tuh lebih kepada umum ya. Lagian sekarang kan udah tidak ada lagi IPA, IPS, IPC, jadi mungkin pertanyaan kurang tepat. Tapi intinya pertanyaannya itu apa, definisi sains itu seperti apa gitu. Karena kan tadi seperti di chat ya, ekonomi itu kan juga ada matematiknya, berarti kan ada STEM-nya juga. Apakah itu juga bisa masuk atau ditolak aja mentah-mentah gitu, atau gimana sebenarnya pertimbangannya? I see. Oke. Karena Taman Sains ini merupakan beasiswa persiapan ya. Jadi kalau pas waktu zamanku dulu itu dilihat dari IPA sama IPS-nya. Jadi kalau kamu dari IPA, kamu bakal diterima dan kamu bakal nggak diterima sih, kamu diseleksi gitu loh. Apakah bisa gitu ke depannya. Kalau dari IPS nggak boleh sama sekali pas waktu di sekolahku untuk daftar di Taman Sains ini. Begitu. Tapi sekarang katanya SMA udah nggak ada IPA IPS ya? Apa masih ada penjurusan? Karena katanya kemarin kan penjurusan di kelas 11, terus habis itu diubah lagi sama Pak Nadiem begitu. Tapi Taman Sains ini intinya adalah kamu dari SMA yang jurusannya sains gitu ya. Kalau nggak kayak gitu. Jadi bukan bukan kayak whether or not di ekonomi itu ada matematika, tapi kayak in general secara spesifiknya kamu sains atau bukan. Karena walaupun ilmu ekonomi dia ada matematikanya, tetap dianggapnya social science gitu loh dari taman sainsnya. Itu. Oh iya Kak, kalau misalkan dari sekarang kan kita kan menggunakannya rumpun nih untuk kurikulum Merdeka. Jadi emang benar-benar nggak ada IPA dan IPS. Apakah untuk kesempatannya gimana ya Kak? Karena setahu saya di setiap sekolah itu ada yang memang dalam rumpunnya itu ada yang rumpunnya pure IPA, masih ada IPA-nya, semuanya IPA, ada juga yang memang sudah dicampur. Itu gimana Kak? I see. I see. Kalau seperti itu mungkin lebih ke ini aja kebijakan setiap sekolah karena untuk taman sains sendiri kamu harus punya koneksi sama sekolah juga ya karena yang daftarin berkasnya dan lain sebagainya itu sekolah harus ada sekolah dulu untuk verifikasi semua data kamu. Beda sama reguler. Kalau reguler kan kita sendiri yang ngelakuin. Tapi kalau misalkan taman sains itu sekolah berperan penting banget. Em, kalau skala rumpun udah dicampur atau enggak, mungkin kamu bisa tanya sekolah dan juga taman sainsnya secara langsung. Karena taman sains itu juga salah satu kriterianya adalah jurusan kamu ke depan. Jadi pas waktu wawancara itu beneran ditanya, kamu pengennya jurusan apa? Dan kamu harus jawab ya sains, karena emang nggak ada ketentuan untuk sosial gitu loh. Kalau sosial tuh ya nggak diterima gitu istilahnya. Mereka cuma pengen sains aja. Seperti itu. Jadi Oh, kesimpulannya adalah ya tanya di sekolahnya dulu apakah eh, masuk atau enggak karena setiap kebijakan memang beda. Terus yang kedua, kamu tetap harus ambil science majornya nanti pas waktu ditanya. Itu. oh gitu Kak. Jadi tuh gini Kak sebenarnya kebetulan jadi di sekolah itu kita itu ada 5 rumpun. Nah, setiap rumpun itu misalnya kayak gini nih, di rumpun 1 itu ada biologi, kimia, matematika lanjutan, dan sosiologi. Nah, sebetulnya itu ibaratnya itu kan dominannya dari IPA ya. Apakah karena hanya ada satu sosiologi itu jadi susah buat masuk ke taman sains atau gimana Kak? I don't think so sih kayak gitu. As long as kamu ngambil science kayaknya harusnya nggak apa-apa. Cuman again tanya lagi ke kepala sekolah kamu karena kepala sekolah kamu juga punya tanggung jawab untuk masukin whether or not
anak ini dimasukin ke taman sains dan juga diikutin ke seleksi taman sainsnya itu tergantung kepala sekolah dan juga sekolah. Tapi kalau pengen nyoba nggak apa-apa, karena kita nggak ada salahnya juga pengen nyoba taman sains. Knowing that kamu ada sainsnya di mata pelajaran kamu gitu loh, walaupun ada sosiologi, tetap nggak apa-apa kalau misalkan mau nyoba. Kita nggak pernah tahu gitu loh apakah mau diterima atau enggak. Tapi ya untuk main aman adalah kamu nyebut majormu tuh di masa depan tetap berkaitan dengan sains aja sih. Kalau misalkan pengen tetap social science, mungkin bisa dijadiin minor. Jadi bukan major utama kamu. Misalnya, aku majornya statistics, minoring di economics, itu bisa. Karena statistika tuh masuknya science, terus ekonomi itu dia social science, tapi tak jadiin minor. Jadi bukan fokus utamaku gitu loh ekonomiknya. Oh iya ya. Berarti tapi kalau misalnya dari yang reguler atau mandiri itu juga sama. Salah satu syaratnya adalah sama kayak Taman Sains atau kayak cuma Taman Sains doang nih Kak yang memang harus kita betul-betul pure dari sains. Nah, salah satu hal yang terenak sebagai BEM reguler gitu ya, istilahnya kita bisa milih apapun guys. Kita mau jadi milih computer science, mau statistika, mau environmental science, itu terserah. Mau social science, mau science, itu terserah banget kalau reguler sama mandiri. Dan itu tergantung si beasiswanya ya mau nerima kita atau enggak. Tapi banyak temanku yang dari social science dan juga science. Reguler gak ada limitasi sama sekali, only taman science aja. Oke, makasih ya Kak. Oke. Oh ya, mau sharing juga. Jadi dulu tuh aku sebenarnya ketolak taman science guys. Jadi kurang tahu kenapa aku ketolak aja gitu. Dan aku cuman interview terus 5 menit kalau nggak salah atau 10 menit gitu. Jadi kayak sesingkat itu. Terus besokannya atau kapannya gitu aku dapat email bahwa aku nggak lolos gitu. Terus akhirnya agak mental breakdown ya. Habis itu aku ada cari-cari lagi, ternyata ada beasiswa reguler. Terus aku masuk, terus terima. Jadi kalau kamu merasa kayak nggak masuk taman science atau kayak kamu nggak masuk taman science at the end of the day, you still have a chance to be BEM, awardee melalui BEM reguler dan juga BEM mandiri. Semangat. Oke, siap. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Gracia. Persiapan untuk mengikuti program ini mulai dari kelas berapa ya Kak? Aku dari kelas 12 semester awal. Itu angkatan 2. Tapi akhirnya ada kebijakan baru nih guys. Yaitu sekarang kelas 11 semester 1. Kalau buat persiapan ya. Kalau buat persiapan harus kelas 11 semester 1. Kalau misalkan degree-nya, ya as long as kamu punya letter of acceptance dari universitas, mau kamu kelas 12 akhir, kamu udah lulus, ajuin aja, nggak apa-apa. Oke, semoga menjawab ya Kak Gracia. Nah, ini pertanyaan yang mirip-mirip nih Kak. Dari Kak Aldi, mau nanya Kak, untuk mengikuti program BIM ini, jika kelas 12 di semester 1, bisa daftar atau tidak ya Kak? Jawabannya tadi ya, bisa kalau misalkan kamu degree, jadi kamu udah punya LOA, kamu daftar IELTS sendiri, kamu daftar SAT sendiri, kamu apply universitasnya sendiri, baru setelah dapat LOA atau letter of acceptance. Letter of acceptance itu adalah istilahnya kayak undangan gitu loh. Kalau kamu tuh udah keterima di universitasnya, kamu ajuin ke BIM. Nah, nanti kamu seleksi whether BIM-nya itu bakal nerima atau enggak gitu loh. Jadi istilahnya kamu itu BIM mandiri guys. Jadi nggak dibiayain IELTS-nya dan TOEFL-nya. Karena kalau misalkan kamu pengen dari persiapan, IELTS-nya dibayarin, SAT-nya dibayarin, dan lain sebagainya dari awal dibayarin, kamu harus kelas 11 semester 1. Oke, semoga menjawab ya. Tadi Kak Aldi, nah ini ada yang lainnya nih Kak, Kak Loka, dipersilakan Kak. Nah, Kak, tes. Jadi, kan misal tadi itu di interviewnya gitu ya, itu nanti misal milih majornya itu ada mock testnya nggak ya?
Mock test dalam hal apa? Misal computer science gitu, misal mock test buat coding gitu, buat Enggak teknis. sih. Enggak seserem itu kok guys. Enggak bakal kita nyampe mock test kayak gitu. Asalkan kita menunjukkan kalau kita punya passion aja nggak apa-apa sih. Oh ya udah. Makasih ya Kak. Oke. Oke. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Siberian Kak. Dipersilakan Kak. Iya, terima kasih. Kak Devi, selamat malam. Malam. Iya, pertanyaannya kan di buklet saya baca kita boleh melampirkan prestasi 3 tahun terakhir. Nah, 3 tahun terakhirnya itu terhitung ketika kita apply yang non-degree itu atau persiapan atau selama kita SMA aja. Kan kalau kita hitung aturan yang sekarang kelas 11 semester 1 berarti 3 tahun ke belakang termasuk prestasi saat kita kelas 9 SMP gitu ya, Kak. Nah, atau dihitungnya dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu, 3 tahunnya. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Kelas 10 sampai 11. Enggak sih, karena itu dia tipenya at the moment, jadi dari sewaktu kamu apply sampai 3 tahun ke belakang, which is kelas 9. Gitu. Oh iya, baik. Terima kasih. Kemudian ada lagi nih, Kak, terkait yang di sana ada tertulis finalis provinsi. Berarti kalau misalnya kita menang di tingkat kota kan kita masuk nih ke tingkat provinsi gitu. Nah, meskipun kita hanya finalis atau di tingkat provinsinya itu ketika kita masuk ke nasional ternyata kita nggak lolos gitu. Berarti kan kita termasuk finalis provinsi itu bisa disertakan juga ya, Kak? Dari ininya, ah, kalau finalis itu kayaknya enggak deh, harus ini deh, harus juara. Tapi coba kamu cross check lagi di bookletnya, karena setahu sih enggak. Kalau finalis enggak, harus juara. Oke, terima kasih. Oke. Kak, aku mau nanya. Mhm. Tadi kan kakak menjelaskan terkait LOA ya. Nah, kalau misalkan LOA itu setahu saya itu kan untuk penelitian ya. Nah, untuk anak SMA itu apakah dia bisa menggunakan LOA? Karena setahu saya LOA itu biasanya di S1 yang misalkan dia mau untuk apa ya? Bukan update, upload di kayak jurnal-jurnal gitu kan, kalau setahu saya. Aku malah kurang tahu jurnal-jurnal seperti itu ya. Tapi dulu aku pas waktu apply di universitasnya langsung, aku pas waktu itu apply 5 universitas, Monash, U of T, McMaster, UBC, and UNSW kalau nggak salah. No. University something in Australia, aku lupa. Nah, setelah kita apply itu, kita dapat letter of acceptance. Letter of acceptance ini adalah surat penerimaan bahwa menandakan kita tuh udah diterima di universitas tersebut. Jadi, kalau misalkan bertanya, kalau misalkan kamu belum lulus ini SMA, apakah kita bisa dapat LOA? Bisa banget, karena ada yang namanya LOA conditional. Oleh LOA conditional itu, kamu officially diterima di universitas tersebut kalau kamu sudah memenuhi syarat kelulusan atau syarat IELTS misalnya. Jadi pas waktu itu teman aku dia IELTS-nya kurang. Pas waktu di trial yang pertama itu dia di bawah 6,5. Terus tapi dia udah dapat LOA dari Monash University. LOA conditional. LOA conditionalnya adalah dia harus melampirkan yang pertama raport kelas 12 semester 1 dan 2. Terus yang kedua itu surat kelulusan SKL. Terus yang terakhir adalah IELTS-nya. Jadi even if kita masih kelas 12 awal, kita tetap ada chance untuk dapat LOA ini gitu loh. Bukan untuk yang kayak only research atau gimana gitu. Oh, oke. Berarti soalnya untuk di Indonesia sendiri setahu saya Kak, kalau misalnya LOA itu biasanya kayak surat, misalnya kita sudah selesai penelitian nih di S1. Nah, kalau misalkan kita mau mengupload
di suatu apa ya jurnal gitu, misal kayak di Sintak gitu. Nah, kita tuh nanti bisa dapat LOA, biasanya kayak gitu. Nah, ternyata LOA yang I dimaksud itu see. LOA yang berbeda berarti ya. Oke, Iya, terima iya, kasih. iya. LOA ini kayak SNBP gitu loh. SNBP, SNBT gitu. Kamu Oh, keterima gitu. Iya. iya, 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 iya. Oh, berarti berarti saya kurang menangkap maksud dari LOA itu berarti ya. Oke, Kak. Ya, sama-sama. Oke, semoga menjawab ya Kak Intan. Nah, selanjutnya nih Kak, ada di room chat. Dari Kak Nurul, Kak, apakah BIM bisa untuk melanjutkan S1 dari sekolah vokasi? Hmm, kalau vokasi itu SMK ya? Iya, betul. Sebentar ya. I think bisa deh. Halo, Kak. Karena karena syaratnya untuk diterima itu adalah berprestasinya. Jadi mereka beneran nekanin di bagian berprestasinya. Kalau asalkan kamu punya sertifikat nasional, ya boleh dicoba gitu. Halo Kak Devi, Dan maaf ya, Kak, mau konfirmasi. Jadi kayak D3 gitu Kak? ya. Oh, D3. Ya, bisa Oh, nggak ya? D3 universitasnya gitu. Iya, Hmm. Emang ada ya universitas luar negeri yang D3? enggak Ini maksudnya beneran nanya. D3-nya tuh di sini, terus mau lanjut kayak S1-nya di luar misalnya gitu I Kak. see, I see. Jadi kamu ikutnya BIM Mandiri ya? Di Mandiri ya? Belum tahu Kak, Iya, iya. baru mau Jadi, gimana? oke. Jadi kamu otomatis nggak bisa masuk reguler sama Taman Sains ya, karena Taman Sains ini hanya ditujukan kepada siswa yang kelas 11 SMA, SMK, LS, sederajat yang punya sertifikat nasional. Jadi bisa masuk reguler sama Taman Sains, alias IELTS kamu, SAT kamu, semuanya persiapan, kamu daftar itu dibiayain. Nah, sedangkan kalau misalkan kalau misalkan udah S1 itu pengen daftar BIM bisa atau enggak? Bisa banget, tapi pakai mandiri ya. Jadi IELTS-nya nggak dibiayain, SAT-nya kita daftar universitasnya juga nggak dibiayain sama sekali. Asalkan kamu punya prestasi di nasional dan juga LOA. LOA di luar negeri, letter of acceptance-nya. Kalau menandakan kamu udah diterima di universitas yang disetujui oleh Beasiswa Indonesia Maju, kamu ajuin ke mereka pas waktu pembukaan beasiswa mandiri. Karena, fun fact juga aku punya teman yang sama kasusnya, bukan teman aku directly sih, aku punya teman di Beasiswa Indonesia Maju, terus dia punya partner juga, teman gitu. Dia sebenarnya udah di S1 di Universitas Indonesia kalau nggak salah gitu. Computer science, ilmu komputer, tapi dia pengen ngelanjutin computer science-nya di luar. Jadi dia harus daftar sendiri IELTS-nya dan lain sebagainya, terus dia daftar universitasnya baru ngajuin ke beasiswa Indonesia Maju. Gitu. Oh iya, makasih banyak ya Kak. Oke. Oke, semoga menjawab Kak Nurul. Selanjutnya nih Kak, ada yang raise hand. Dipersilakan Kak Laviona. Malam Kak Devi. Malam. Ya Kak, saya mau tanya. Ini kan tadi saya lihat Kak Devi itu backgroundnya lomba debatnya itu, lomba kompetisinya itu lebih banyak ke debat ya. Terus Kak Devi kan sekarang ini di jurusan ekonomi dan statistik. Nah itu pada saat apply itu ada minta tips bagaimana prestasi yang kita punya itu kan debat sama statistik itu kan matematik ya kayak nggak relate gitu. itu bagaimana tipsnya gitu, karena ini sebenarnya anak saya ini kebetulan lagi award di
BIM 4. Congratulations. Cuma memang kendalanya lagi bingung. Dia lebih ke biologi, prestasinya di biologi. Cuma karena saya lulusan statistik, jadi kenapa Oh my saya bilang God. kenapa nggak coba statistik? Tapi dia bilang aku nggak punya background prestasi matematik. Jadi saya lagi bingung nih, ini gimana cara ngerelate-nya gitu loh pada saat Oke. apply-nya gitu. Oke, Tolong oke. tipsnya caranya gimana? Terima kasih Kak. Sebentar, berarti ini udah beasiswa Indonesia Maju angkatan 4 persiapan ya? Iya. Oke, aku cerita aja ya kali. Dulu pas waktu wawancara 40 menit itu, aku ngaku aku pengen computer science. Karena emang dari dulu aku pengen banget computer science, tapi kenapa aku malah NSDC, debat gitu loh. Enggak sih, sebenarnya aku NSDC itu dari kelas 10 sampai kelas 11 tuh kayak cinta banget, cinta mati sama debat. Terus akhirnya di kelas 12 aku mikir, gimana caranya aku bisa nyoba computer science. Karena I think it's interesting gitu loh, kayak technology and everything, bisa bikin website dan lain sebagainya. Ada akhirnya pas aku wawancara itu aku menetapkan untuk fokus di computer science. Essay aku itu lebih fokus ke teknologi. Jadi aku nge-present kepada jurinya bahwa I want to contribute to Indonesia in terms of technology gitu. Terus pas di tengah wawancara aku ditanyain gini, kamu tuh Inggrisnya bagus dan kamu punya background di National Debating Championship. Kenapa kamu nggak masuk international relation aja gitu loh? Kenapa nggak kamu pengen masuk hukum aja, hukum internasional yang ada di luar negeri gitu loh, instead of computer science? Sebenarnya ini adalah sebuah tipikal wawancara, sebuah tipikal pertanyaan di beasiswa, banyak beasiswa, nggak cuma beasiswa Indonesia Maju aja, untuk menguji konsistensi kita. Jadi apa yang kita submit ke mereka, itu harus konsisten dengan apa yang akan kita jawab di wawancaranya. Kita nggak boleh nunjukin bahwa, oh ya juga ya, kenapa aku international relation aja? Oh ya juga ya, kenapa aku ngikutin apa kata jurinya? Karena itu menandakan bahwa kita tuh sebenarnya nggak punya tujuan yang jelas untuk kedepannya. Nah, pas waktu wawancara itu, akhirnya aku juga lately itu pas waktu kelas 12 lumayan belajar tentang web development ya, walaupun benar-benar di surface banget, masih kayak intro HTML, intro CSS gitu-gitu, nggak yang kayak tiba-tiba Python, JavaScript dan lain sebagainya. Dengan cuman kayak aku terjun ke computer science baru-baru awal itu, aku ungkapin ke mereka bahwa oh aku punya interest yang lebih dalam ke computer science karena sebenarnya debat dan juga computer science ini related, kita bisa speak up tentang hal apapun yang ada dalam teknologi to society. Jadi kayak sebenarnya ada korelasinya gitu loh, cuman ya walaupun nggak se-correlated itu tapi tetap ada. Terus aku tetap konsisten jawab tentang computer science, jawab pengetahuanku dalam computer science, jawab kenapa computer science U of E instead of NTU, dan lain sebagainya. Dan juga fun fact, aku kurang tahu yang sekarang tuh gimana. Pas waktu aku degree, aku submitnya itu computer science University of Toronto. Terus aku keterima, tapi keterimanya itu berdasarkan LOA-nya itu adalah fakultasnya. Karena kayak yang aku bilang sebelumnya, kita kalau di OVT itu ada TBB ya, kayak ITB. TTB apa TBB sih aku lupa. Jadi persiapan gitu. Jadi pas waktu pertama kali kita masuk di OVT, kita nggak langsung ke computer science atau statistika atau ekonominya, tapi kita masuk fakultasnya dulu. Kita bakal dilihat setelah 1 tahun itu berdasarkan IPK kita, apakah IPK-nya tuh masuk untuk computer science atau enggak. Nah, aku masuk di tahun pertama tuh fakultasnya namanya Fakultas Computer Science, Mathematics and Statistics. Itu nama fakultasnya. Kayak ya fakultas ilmu politik, fakultas sosial dan lain sebagainya. Nah, BIM itu sebenarnya memberikan kita chance untuk pilih kalau misalkan kita masuk fakultas. Nah, aku tuh harus wajib ambil salah satu dari 3 itu, computer science atau mathematical science atau statistika. Jadi aku pilihnya statistika. Nah,
untuk tadi anaknya Ibu Laviona harus cross check lagi ya sama LOA yang bakal didapetin karena sekarang kan persiapan. Jadi harusnya nanti setelah dapat LOA itu harus dicek apakah LOA-nya itu biologi aja atau fakultas sains doang. Kalau fakultas sains doang, nanti kamu bisa milih, bisa biologi sama statistika, itu bakal dibolehin sama BIM. Tapi kalau LOA-nya langsung bilang, kamu masuk biologi, ya udah kamu gak bisa ganti-ganti, tetap harus biologinya diambil. Gitu. Jadi tergantung LOA-nya nanti. Gimana? Menjawab nggak ya? Atau bingungin? Oh, sorry banget. Oke, Kak, terima kasih. Nanti bisa kontak DM aja ya kayak anak saya. Boleh banget, boleh banget. Terima kasih ya, Kak Monggo. Devi. Kak, aku Iya, izin nanya lagi boleh nggak? boleh. Boleh Kak, Kak, untuk dipersilahkan. untuk rata-rata nilainya kalau boleh tahu berapa ya, Kak? Rata-rata nilai raportnya gitu. Misalnya rata-rata keseluruhan atau nilai-nilai tertentu kayak misalnya kan tadi kan Kakak bilang full bahasa Inggris ya. Full bahasa Inggrisnya berapa? Maksudnya full bahasa Inggris dalam pembelajarannya sama wawancaranya. Terus kayak haruskah di nilai rapot itu bahasa Inggrisnya harus bagus banget gitu atau gimana? Oh ya, terus tadi bener nggak sih Kak kalau misalnya IELTS itu harus 6,5, kalau misalnya TOEFL-nya itu berapa? Terima kasih. Wah. Jadi, untuk pertanyaan pertama tentang nilai. Kalau nilai ini, menurutku ya asalkan kalian nggak ada patokan tertentu sih. Itu beneran yang kayak orang dalam aja yang tahu. Tapi menurutku kalau di atas 80 harusnya aman. Kalau di atas 80 ya nilai rata-ratanya harusnya aman. Kalau private science itu kayaknya mereka lebih strict lagi 85 atau berapa gitu. Tapi itu nggak ada rules yang tertulis harus 80, harus 85. Jadi ya harusnya sih 80 tuh aman. Terus kalau IELTS atau TOEFL, bandnya itu tergantung ya sama universitas yang kamu apply. Kalau Michigan itu kalau nggak salah University of Michigan dia 7 atau 7.5, kurang tahu. U of T itu 6,5, NTU itu optional di zaman aku. Monash itu 6,5, ya beberapa lah. Jadi kamu harus research sendiri. Jadi band IELTS sama TOEFL itu tergantung sama universitas yang kamu pengen apply. Beda-beda banget soalnya. Gitu. Oke Kak, terima Kakak kasih ya. menjawab? Iya, sudah sangat menjawab. Terima Oke. kasih. Oke. No worries. Oke, baik. Waktunya masih cukup. Ini ada pertanyaan dari Kak Debbie nih, Kak. Cukup panjang. Apakah Kak Debbie mau menyampaikannya secara langsung, Kak? Halo, Kak Debbie. Kak Debbie Ramadhani. Oh, nggak bisa buka mic. Oke, kalau gitu saya bantu bacakan ya, Kak. Kak mau nanya, kalau semisal saya sekarang kan masih semester 6, tapi mau lanjut S1 ke luar negeri, kira-kira rekomendasi kampus yang menurut Kakak bisa menerima banyak orang luar, mana ya, Kak? Dan kalau nanti mau lanjut ambil yang non-degree atau degree, Kak, ambilnya pakai mandiri atau apa ya, Kak? Terima kasih. Boleh tanya nggak, kamu semester 6 itu berarti SMA atau S1? S1 ya berarti? S1 nggak sih? Lagi D3, Kak, katanya. Oh, I see. Oke, kamu ambilnya, kamu ambilnya harus mandiri ya. Karena kamu udah nggak bisa persiapan lagi. Again, tadi kalau persiapan reguler sama Taman Sains ini only untuk kelas 11 semester 1. Jadi kamu mandiri aja. Em, Universitas. Sebenarnya ini sebuah jawaban yang sangat korporat sekali adalah eh manut kata hatimu aja sih mau universitas mana. Karena sebenarnya kayak ya percuma juga kalau misalkan kita masuk universitas yang kita nggak pengenin dari awal gitu loh. Jadi kamu mending dari sekarang misalkan pengen banget di Universitas Michigan, kamu boleh tuh searching acceptance rate-nya berapa. Jadi rate untuk masuk ke sana tuh berapa. Semakin kecil tuh biasanya semakin semakin ketat. Jadi semakin small opportunity untuk masuk ke sana.
Tapi untuk jawaban realistisnya adalah Monash easy sih menurut aku. Karena mereka mintanya rapor aja, nggak ada wawancara, nggak ada ngapa-ngapain. IELTS-nya juga 6,5, jadi harusnya nggak apa-apa. Mostly di university yang di Australia aman sih, guys. Harusnya. Begitu. Dan Monash juga nggak nulis essay sama sekali. Kalau U of T itu nulis essay. UBC juga nulis essay. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Kak Debbie. Selanjutnya nih, Kak Devi. Ada yang raise hand. Kak Rinjani, dipersilakan, Kak. Halo, Kak Rinjani. Suaranya belum masuk, Kak. Halo, Oh ya, sudah. Kak, kalau kan sertinya itu harus pemenang atau finalis tingkat nasional atau internasional. Kalau misalnya saya sertinya tingkat internasional nih, dapatnya itu bronze medal. Tapi yang menang itu nggak cuman 3 orang gitu, Kak. Tapi kayak untuk bronze medal bahkan ada 100-an orang gitu, 100 tim gitu. Itu bisa dipakai nggak ya? Bisa kok. Kayaknya Olimpiade juga gitu nggak sih, guys? Nggak ada yang kayak 1, 2, 3 itu dia awalnya emas, silver, terus bronze gitu. Kayaknya kalau Olimpiade itu yang top berapanya bronze gitu. Karena aku ada sisi juga silver medal, tapi peringkat 8. Karena emang yang dari 1 sampai 5 itu dia dapatnya gold, terus dari 6 sampai 10 itu dia dapatnya silver, terus 11 sampai 15 itu dapatnya bronze. Jadi nggak apa-apa. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan terakhir, Kak Devi. Ada yang raise hand dari Kak Arjo lagi nih, Kak. Dipersilahkan, Kak Arjo. Ya, mungkin yang ini pertanyaannya belum pernah dibahas ya. Tadi kan katanya apply ke beberapa kampus, terus kenapa pertimbangannya mengambil University of Toronto, bukan kampus yang lain? Itu malah kampus, katanya kampus di Amerika, kenapa nggak ikutan dilamar juga gitu kan? Kalau lihat ranking ya, yang the best kampus itu kan banyaknya di Amerika, kenapa nggak apply ke kampus Amerika? Terus kedua, gimana tuh cara nyari temen nih yang bukan orang Indonesia di University of Toronto? Karena kadang-kadang kalau pendatang kan nggak pernah tinggal di luar negeri, nggak pernah kuliah di luar negeri, kita takut kenalan sama orang itu, apakah ada tips-triknya tertentu gitu, cara kenalannya gimana cari temen yang cocok, dan kalau lagi kangen mesti gimana, terutama kangen makanan Indonesia. Kalau Toronto, kota gede, mungkin agak gampang ya nyari bumbu-bumbu atau restoran Indonesia, tapi kalau kebetulan kampus yang jauh dari yang itu tuh, apakah ada tips-trik tertentu gitu atau gimana? Itu aja deh, dua pertanyaan. Oke. Yang pertama, kenapa itu? Waktu itu sih, aku emang ada interest di Kanada sih, guys. Like, I love Toronto so much. Walaupun pada akhirnya I ended up nggak di Toronto bagian city-nya, tapi aku lebih ke kayak not rural area juga, tapi kayak nggak di downtown gitu loh istilahnya. Aku di Mississauga-nya, jadi bukan kota besar termasuknya. Yeah, I just love Toronto, and then Toronto di U of T ini juga salah satu universitas yang dia ngajuin ini punya CCIT. CCIT program itu adalah, aduh lupa. Wait, oh my god. CCIT adalah pokoknya itu gabungan antara coding sama society. Nanti kamu belajar tentang UI UX dan juga society like in general gitu. Jadi menggabungkan antara society dan coding. Menurutku itu correlated sama my background as in like anesthesia and also computer science. And then aku rencana sih pengen double major di situ juga. Jadi nanti ada yang aku ganti atau kayak aku lanjutin gitu dari either economics sama statistikanya untuk ke CCIT. So yeah, I think that's
the only reason. And then yang kedua, gimana caranya kita dapat teman? Actually, bule itu apa ya? Beda-beda karakteristik sih sebenarnya. Ya kayak ya people in general lah, kayak kita punya karakteristik yang beda-beda. Tapi mostly bule yang ada di Toronto atau Canada atau kayak Amerika itu mereka diverse banget. Ada yang dari Bangladesh, India, ada di EU juga ada, Asia juga ada. Jadi mereka tuh emang sebenarnya pendatang juga gitu loh. Kebanyakan North America itu mereka banyak pendatangnya, jadi banyak international student dan easy aja sih untuk dapat bisa kenalan sama mereka, tinggal sokap aja. Sebenarnya nggak yang kayak bikin kita minder atau bikin kita kayak takut untuk interaksi sama mereka, mereka lebih superior atau gimana tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Lebih ke kayak apa ya? Gimana cara kita bisa bersosialisasi aja ya kayak di Indo lah, kayak kamu pengen temenan ya kamu approach dulu ke mereka, ngajak kenalan dan lain sebagainya, ya mereka juga manusia yang kayak gitu, kita approach dulu gitu. Terus untuk kangen sama Indonesia, actually untuk kangen makanan dan lain sebagainya, kalau kamu tahu kamu akan tinggal di negara yang jarang ada orang Indonesianya, itu kamu bawa makanan dari Indonesia sih, dari koper kamu tuh isi makanan Indonesia kayak bubur racik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya aku sih setauku sih di negara-negara yang di offer sama BIM itu ada kok kayak kumpulan Indonesianya, orang Indonesia. Jadi kalau di Toronto itu ada Permikato, jadi perkumpulan mahasiswa di Toronto. Ada juga PPI Dunia, PPI Rusia, PPI Swiss gitu. Jadi pasti ada orang Indonesia yang ada tinggal di sana bergabung dalam PPI ini. Adalah kayak perkumpulan orang Indonesia gitu lah. Kamu bisa temenan sama mereka, approach mereka. Misal mereka dari mau pulang ke Indo, kamu bisa juga nitip ke mereka, ya terserah lah. Pertemanan luas banget, itu aja. Apakah menjawab, Bagaimana Kak Arjo? Arjo? Ya tadi kalau yang Toronto ya, yang ada kesempatan dual degree, ada yang gabungan antara society dengan computer science, itu di kampus lain juga banyak. Kan yang di Amerika ada University of Illinois, Urbana-Champaign, itu juga justru itu salah satu andalannya mereka gitu. Jadi karena pertanyaan saya ini maksudnya begini, jadi kadang-kadang kalau lagi apply ke kampus ya, terutama yang BIM mandiri ya, mereka tuh harus nulis personal essay atau kampus essay yang pertanyaan spesifik gitu, kenapa kampus kami yang jadi tujuan. Karena kalau kita cuma sekedar kasih jawaban seadanya, jadi nanti kita nggak keterima gitu. Jadi kita maksud saya kalau ada satu alasan yang spesifik yang mereka bisa relate, kemungkinan untuk diterima kan jadi lebih besar gitu. Kalau kemungkinan keterima kayak gitu sih lebih ke kayak nanti gimana kita bisa persiapan ya. Kayak yang sebenarnya beasiswa juga sih adalah dari major kita yang mau dituju sih, nanti ke depannya kita mau kontribusinya jelas nggak ke depannya. Kayak kontribusinya di swasta atau pemerintahan, mereka juga harus tahu itu. Dan ya, as I said before, aku lebih interested ke sisi IT-nya ini. Sisi IT itu kayak major yang specified di UTM aja sih. Gitu, but like, okay, itu preferensi orang sih guys. Oke. Jadi tergantung kampusnya juga ya. Kadang mungkin karena Toronto mungkin tidak terlalu spesifik, tapi yang saya tahu kalau kampus-kampus Amerika, terutama kampus yang top ya, itu mereka nanya spesifik dan jawabannya juga harus spesifik. Kalau nggak bisa diterima. Ya, itu kamu persiapan aja. I mean kayak kamu bikin essay ya dari preferensi diri kamu sendiri, dari background kamu dan lain sebagainya. Karena U of T ini yang di Kanada itu essay-nya nggak terlalu sepanjang Amerika gitu, jadi mereka nggak sespesifik Amerika juga. Ya tergantung universitas. Oke, ya itu Oke, aja terima sih. kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Devi sudah menyempatkan untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman pada malam hari ini. Baik teman-teman, tibalah kita di penghujung acara.
Namun sebelumnya saya memohon maaf apabila terdapat beberapa pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Nah, sebelum saya menutup acara pada malam hari ini, kita akan sesi foto bersama nih teman-teman. Buat teman-teman yang tidak terkendala sinyal ataupun device, bisa untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background untuk kita foto bersama. Terima kasih. Oke, yuk teman-teman bisa untuk on cam sebentar. Kita akan foto bersama.